Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Sandria 09. Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Ya, beliau adalah Gus Baha, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, yang lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir pada tanggal 29 September 1970 di Sarang, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Gus Baha merupakan putra dari pasangan suami istri Kiai Haji Nur Salim dan Nyai Hajah Yohanid. Ayahnya adalah seorang ulama pakar Al-Quran, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidul Quran LP3IA, dan murid Kiai Haji Anwar Al-Hafidh Kudus, Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafidh Pati. Dari silsilah keluarga, ayah Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga Lasem. Di usianya yang masih kecil, Gus Baha mulai belajar dan menghafalkan Al-Quran langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhrijul huruf secara disiplin, yang menjadikannya mampu menghafal Al-Quran 30 juz beserta qiraatnya ketika masih muda. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhuna Kiai Haji Maimun Juber di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang. Di pondok inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Dalam ilmu hadis, mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim dengan matan rawi serta sanadnya, dan menghatamkan serta hafal isi kitab Batul Mu'in, kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiah Ibnu Malik. Maka atas dasar keilmuan yang dimiliki, Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Batul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Ketika mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondoknya, banyak teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyak hafalan yang dimiliki oleh beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhuna Kiai Haji Maimun Juber. Pernah suatu ketika, ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusohipah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan memilih untuk tetap di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 2005, Gus Baha meneruskan tongkat estafet ke pengasuhan di pondoknya. Sebagai santri tulen yang berlatar belakang non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi ketua tim Lajna Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Jaini Dahlan, Profesor Sohib, dan anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya. Suatu hari, beliau ditawari gelar Dr. Honoris Causa dari UI, namun beliau tidak berkenan. Meskipun non-gelar, kealiman beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Pada tahun 2020, Gus Baha mendapatkan penghargaan sebagai Dai of the Year dari ADDAI, yaitu sebagai moderat dan berwawasan wasatiyah.